Seorang pramugari memindahkan seorang wanita ke kelas ekonomi karena mengira dia salah tempat. Namun beberapa jam kemudian, telepon dari kantor pusat maskapai berdering. Pramugari itu langsung gemetar saat mendengar siapa wanita itu sebenarnya. Ternyata, Ayla melangkah masuk ke dalam kabin pesawat dengan tenang, meskipun kehadirannya menarik perhatian dengan cara yang berbeda. Tidak ada sesuatu yang mencolok dari penampilannya. Ia hanya mengenakan kaos polos putih yang sedikit longgar, celana jeans yang tampak usang karena sering dipakai, dan sepasang sepatu kets sederhana. Rambutnya dikuncir rendah secara santai, tanpa banyak perhatian pada detail. Di tangannya, ia menggenggam boarding pass yang sedikit terlipat serta sebuah tas kanvas yang warnanya mulai memudar, tanda bahwa sudah sering digunakan. Saat ia berjalan menyusuri lorong kabin, beberapa penumpang kelas bisnis mulai memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Sebagian dari mereka tampak terkejut, seakan mempertanyakan bagaimana seseorang dengan tampilan sederhana bisa berada di kelas bisnis. Beberapa bahkan berbisik pelan satu sama lain, cukup jelas bagi Ayla untuk menangkap nada skeptis dalam percakapan mereka. Namun, ia tetap melangkah percaya diri, tak membiarkan tatapan orang-orang di sekitarnya mempengaruhinya. Setelah menemukan kursinya, ia memberikan senyum kecil kepada pria paruhbaya yang duduk di sebelahnya. "Permisi," katanya sopan sebelum mengangkat tasnya dan meletakkannya di kompartemen atas. Pria itu sedikit bergeser, menatapnya sekilas sebelum akhirnya mengangguk. "Silakan," jawabnya singkat, meski ekspresinya tampak sedikit ragu sebelum kembali membaca majalah di tangannya. Ayla duduk dengan nyaman, lalu mengeluarkan buku catatannya. Dengan ekspresi serius, ia mulai menulis sesuatu di halaman kosong. Dari sudut matanya, ia menyadari bahwa beberapa tatapan masih tertuju kepadanya. Di seberang lorong, seorang wanita muda dengan mantel bulu condong ke arah pria di sebelahnya dan berbisik pelan, "Lihat itu? Kenapa dia duduk di sini?" Meski suaranya kecil, tetap cukup jelas bagi Ayla untuk mendengarnya. Pria di sampingnya melirik Ayla sekilas sebelum menjawab dengan nada meremehkan, "Mungkin dia dapat upgrade gratis atau salah masuk kelas." Ayla tetap tenang, menarik napas perlahan, dan memilih untuk mengabaikan komentar tersebut. Ia tetap fokus pada catatannya, tidak ingin membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak penting. Sementara itu, di lorong kabin, seorang pramugari bernama Sinta berjalan menyusuri barisan kursi, memeriksa setiap penumpang dengan cermat. Saat melewati Ayla, langkahnya melambat. Matanya menyipit saat memperhatikan Ayla lebih dekat. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, namun ada sesuatu yang terasa janggal baginya. Sinta akhirnya berhenti, lalu mendekati Ayla. "Permisi, boleh saya lihat boarding pass Anda?" Tanyanya dengan nada sopan, meskipun tersirat sedikit ketegangan di suaranya. Ayla mendongak, tampak sedikit terkejut, tetapi tetap menjaga ketenangannya. Dengan santai, ia mengambil boarding pass dari dalam tasnya dan menyerahkannya sambil tersenyum tipis. "Tentu, ada yang salah?" Sinta menerima tiket itu dan menelitinya dengan seksama. Dahinya berkerut halus saat membaca detailnya. Ia melirik Ayla sejenak sebelum kembali memperhatikan tiketnya. "Ini tiket untuk kelas bisnis, kan?" tanyanya, seolah ingin memastikan sesuatu. "Benar," jawab Ayla dengan nada tegas dan mantap. Meskipun tidak menemukan kejanggalan, Sinta masih tampak ragu. Ia terlihat berpikir sejenak, ekspresinya mencerminkan kebimbangan yang jelas. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengembalikan tiket itu kepada Ayla. "Terima kasih. Selamat menikmati penerbangan Anda." Ayla menerima tiketnya kembali, mengangkat bahu kecil, lalu kembali menulis di catatannya dengan sikap tenang. Namun, dari sudut matanya, ia menyadari bahwa Sinta masih menatapnya saat berbalik dan berjalan menuju rekan sesama pramugarinya. Sinta berbicara pelan dengan rekannya, sesekali melirik ke arah Ayla. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatnya tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Beberapa menit kemudian, Sinta kembali menghampiri Ayla dengan ekspresi lebih serius. Matanya mencerminkan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ayla, yang sudah menangkap tanda-tanda ketidakberesan, perlahan menutup bukunya dan menatap Sinta dengan seksama. "Maaf,
tapi saya perlu melakukan verifikasi. Bisa ikut saya sebentar? Ujar Sinta dengan nada lebih kaku dibanding sebelumnya. Ayla menaikkan alisnya sedikit, menatap Sinta dengan ekspresi tenang namun penuh arti. Verifikasi apa jika saya boleh tahu? Tanyanya, suaranya tetap datar tanpa menunjukkan emosi. Sinta berdiri tegak, tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Silakan ikut saya sebentar." Kali ini suaranya terdengar lebih tegas, seperti sebuah perintah. Sejenak, suasana menjadi sunyi. Beberapa penumpang mulai mencuri dengar, bisikan-bisikan kecil terdengar dari berbagai arah. Ayla menarik napas pelan sebelum berdiri dari kursinya tanpa protes. Ia bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari beberapa penumpang. Saat berjalan mengikuti Sinta menyusuri lorong kabin, tatapan penumpang lainnya semakin tajam. Beberapa dari mereka mulai berspekulasi. Lihat itu. Iya, kenapa pramugari itu menegurnya lagi? Mungkin dia salah duduk? Ayla mengabaikan percakapan tersebut, meskipun ia mendengar semuanya dengan jelas. Ketegangan di dalam kabin terasa semakin meningkat. Wajahnya tetap tanpa ekspresi takut, hanya ada rasa penasaran yang kini mengisi pikirannya. Saat tiba di dapur kecil di bagian belakang kabin, Sinta berbalik menghadap Ayla. Tangannya disilangkan di depan dadanya, ekspresinya menunjukkan keraguan dan pertimbangan yang mendalam. Ada kesalahan dalam sistem pemesanan. Saya harus meminta Anda berpindah ke kelas ekonomi, ucapnya akhirnya, suaranya terdengar mantap meskipun masih ada sedikit keraguan dalam tatapannya. Ayla menatapnya lama tanpa segera merespons. Matanya menelusuri wajah Sinta seakan mencoba membaca pikirannya. Kesalahan seperti apa? Tanyanya dengan nada yang kini terdengar lebih tajam dari sebelumnya. Sinta menghela napas, terlihat semakin gelisah. Saya sudah memeriksa ulang. Saya rasa kursi ini tidak tepat untuk Anda. Anda harus pindah ke kabin ekonomi. Ayla menyipitkan matanya. Rasa? Anda rasa kursi ini tidak tepat untuk saya? Itu bukan jawaban yang cukup meyakinkan. Suaranya tetap tenang, tetapi nadanya menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Sinta tampak tidak nyaman. Saya hanya menjalankan prosedur, Bu. Kami harus memastikan bahwa setiap kursi ditempati sesuai aturan maskapai. Ayla menyilangkan tangannya. Saya ingin tahu, kesalahan sistem seperti apa yang mengharuskan saya turun ke kelas ekonomi? Saya memiliki tiket yang sah. Saya membayarnya. Saya duduk sesuai dengan tiket saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sinta menelan ludah, tampak semakin gelisah. Saya tidak bisa memberikan detail lebih lanjut, tetapi saya meminta Anda untuk bekerja sama. Ayla mendengus pelan. Bekerja sama untuk sesuatu yang bahkan Anda sendiri tidak bisa jelaskan dengan baik? Apakah semua penumpang diperlakukan seperti ini atau hanya saya? Sinta tetap diam, tetapi ekspresinya semakin tegang. Jika Anda menolak, saya harus melaporkan ini ke atasan saya dan mungkin melibatkan keamanan. Ayla menatapnya lama, udara di antara mereka terasa semakin berat. Akhirnya, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Baiklah, kalau itu yang terbaik untuk Anda, katanya dengan nada penuh ironi. Ia berbalik, melangkah kembali ke kursinya dengan tenang, mengambil tasnya tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia sadar bahwa semua mata di pesawat kini tertuju padanya. Seorang pria tua di barisan depan menatapnya dengan raut penasaran, sementara seorang wanita muda berbisik kepada pasangannya. Saat ia melewati lorong menuju kabin ekonomi, penumpang lain masih terus memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tatapan mereka terasa menusuk, seolah mereka sedang mencoba mencari tahu siapa dia dan apa yang sebenarnya terjadi. Sinta masih berdiri di tempatnya, memperhatikan langkah Ayla yang semakin menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini belum selesai. Perasaan ganjil mulai merayap di pikirannya, seolah ia baru saja membuat sebuah kesalahan besar. Sementara itu, Ayla duduk di kursinya di kelas ekonomi, menatap keluar jendela. Ia tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang jelas tersirat dalam ekspresinya. Setelah duduk di kursinya di kelas ekonomi, Ayla tetap menjaga ketenangannya.
Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Dengan gerakan santai, jari-jarinya mulai mengetik pesan singkat. Setelah memastikan pesannya telah terkirim, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap lurus keluar jendela, tampak berpikir. Sementara itu, di dapur kabin, Sinta masih terpaku di tempatnya. Pikirannya penuh dengan keraguan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keputusannya. Rekannya, Dimas, yang baru kembali dari tugasnya, melihat ekspresi Sinta yang gelisah. "Sinta, kamu kenapa? Dari tadi kelihatan gak tenang," tanya Dimas sambil bersandar pada meja kecil di dapur kabin. Sinta menghela napas, lalu menatapnya. "Aku tadi memindahkan seorang penumpang dari kelas bisnis ke ekonomi." Dimas mengernyit. "Kenapa? Ada masalah?" Sinta menggelengkan kepala. "Nggak ada masalah yang jelas, cuma aku nggak tahu, perasaanku bilang dia nggak cocok di kelas bisnis." Dimas menatap Sinta dengan ekspresi tidak percaya. "Sinta, kita nggak bisa asal pindahin penumpang hanya berdasarkan perasaan. Kalau dia punya tiket sah untuk kelas bisnis, dia berhak duduk di sana." Sinta menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi rasanya aneh aja. Ada sesuatu tentang dia yang bikin aku merasa ada yang nggak pas." Sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, telepon di dapur kabin berdering. Sinta dan Dimas saling berpandangan sejenak sebelum Dimas mengangkatnya. "Halo, dapur kabin," Dimas bicara, katanya dengan nada formal. Beberapa detik setelah mendengar suara di ujung telepon, ekspresi Dimas berubah serius. Ia melirik Sinta sebelum menyerahkan gagang telepon padanya. "Ini untuk kamu." Sinta merasakan tangannya sedikit gemetar saat mengambil telepon itu. "Halo? Ini Sinta." Suara di ujung telepon terdengar tegas. "Sinta, ini dari kantor pusat maskapai. Kami menerima keluhan langsung terkait pemindahan seorang penumpang kelas bisnis ke ekonomi tanpa alasan yang jelas. Kami membutuhkan laporan rinci segera setelah pesawat mendarat. Sementara itu, pastikan semua penumpang mendapatkan perlakuan yang layak." Sinta menelan ludah. "Baik, saya mengerti," jawabnya pelan. Tangannya yang menggenggam gagang telepon terasa semakin kaku. Setelah menutup panggilan, ia berdiri terpaku di tempatnya. Dimas menghela napas berat. "Aku udah bilang kan, ini bisa jadi masalah besar." Sinta masih diam, pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan. Ia menoleh ke arah kabin ekonomi, di mana Ayla duduk dengan tenang, menatap keluar jendela seolah tidak terjadi apa-apa. Justru ketenangan itu yang semakin membuat Sinta merasa cemas. Seolah Ayla tahu persis apa yang sedang terjadi dan telah menyiapkan langkah berikutnya. Saat pesawat akhirnya mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Sinta masih merasakan kegelisahan yang menggumpal di dadanya. Sejak menerima telepon dari kantor pusat maskapai, pikirannya terus dipenuhi kecemasan. Ia menyadari bahwa situasi ini lebih serius dari yang ia kira. Sementara penumpang lain mulai bangkit dan mengambil barang bawaan mereka, Sinta tetap diam di tempatnya, memperhatikan Ayla dari kejauhan. Wanita itu masih tampak sama, tenang, tidak tergesa-gesa, seolah mengetahui betul apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sinta menelan ludah dan menarik napas panjang sebelum menjawab panggilan tersebut. "Sinta, ini Pak Surya." Suara manajernya terdengar tajam dan langsung ke inti permasalahan. "Apa yang kamu lakukan tadi? Penumpang yang kamu pindahkan bukan orang sembarangan. Dia adalah putri salah satu komisaris utama maskapai." Dunia di sekitar Sinta terasa membeku sejenak. Lututnya melemas, dan ia harus berpegangan pada meja untuk menjaga keseimbangannya. "Apa?" Suaranya nyaris tidak terdengar. "Saya butuh laporan rinci dalam 1 jam. Ini bukan hal kecil. Kita harus segera menangani situasi ini sebelum berita menyebar," lanjut Pak Surya, suaranya syarat dengan tekanan, sebelum menutup panggilan tanpa memberi Sinta kesempatan untuk merespons. Sinta menatap ponselnya dengan ekspresi terkejut dan wajah pucat. Baru sekarang ia menyadari bahwa wanita yang ia curigai ternyata memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam maskapai. Di sisi lain bandara, Ayla berjalan dengan langkah mantap melewati lorong kedatangan.
Tidak ada sedikit pun tanda kegelisahan atau kemarahan di wajahnya. Ia tampak seperti seseorang yang telah memperkirakan setiap langkah yang akan terjadi. Kesibukan di bandara tidak sedikit pun mengganggunya. Tatapannya lurus ke depan, tetapi telinganya tetap tajam menangkap suara-suara di sekitarnya, mulai dari pengumuman penerbangan hingga langkah kaki para pelancong yang berlalu lalang. Saat tiba di pintu keluar, seorang pria berjas hitam rapi sudah menunggunya. Posturnya tegap, ekspresinya serius namun tetap penuh hormat. Begitu Ayla mendekat, pria itu segera bergerak maju dan berbicara dengan suara rendah namun tegas. "Semua berjalan lancar, Bu. Tidak ada kendala," katanya sambil memperhatikan ekspresi Ayla, memastikan bahwa ia puas dengan perkembangan situasi. Ayla berhenti sejenak, menatap pria itu dengan ekspresi tenang. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, bukan karena puas, tetapi karena yakin semuanya berjalan sesuai rencana. "Bagus. Mereka pasti belajar sesuatu dari ini," ucapnya dengan nada datar namun penuh arti. Pria itu mengangguk tegas. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, ia membukakan pintu mobil untuknya. "Mobil sudah siap, Bu. Kita langsung ke kantor?" tanyanya dengan nada profesional. Ayla melirik jam tangannya sebentar sebelum mengangguk pelan. "Ya, pastikan semua laporan sudah disusun dengan rapi. Aku ingin memeriksanya sebelum bertemu dengan direksi." "Tentu, Bu. Semua dokumen sudah diamankan. Mereka juga telah diberitahu secara resmi, jadi tidak akan ada kejutan yang tidak diinginkan," tambah pria itu, memastikan segalanya tetap terkendali. Ayla tersenyum tipis, lalu melangkah masuk ke mobil dengan anggun. Namun, sebelum menutup pintu, ia berhenti sejenak, menatap langit Makassar yang cerah. Udara pagi masih segar, sementara hiruk-pikuk kota mulai kembali dengan ritmenya yang biasa. Hari ini bukan sekadar insiden di dalam pesawat. Ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Sistem harus diperbaiki, dan ia bertekad menjadi bagian dari perubahan itu. Dengan ketenangan penuh, Ayla menutup pintu mobil dan membiarkan roda perubahan terus bergerak maju.